kami tidak sendirian. Kami bersama hakim pra-peradilan, kami bersama jaksa. Kalau memang tidak benar, kenapa mereka menyidangkan? Ini dibuat kenapa oleh seluruh jaksa penegak hadir hukum dalam yang ada namanya persidangan? Tim 9. Pertanyaan saya, Mereka kenapa sudah jaksa merapatkan isinya hadir kemana? Sekarang sudah kalau ditegaskan memang sesuai dengan mengatakan tidak tujuan benar, undang-undang. ya kenapa jaksa hadir dalam persidangan? Nah, kedua, satu lagi Mas yang saya sampaikan. Sebentar, jawab dulu dong. Abang mempermasalahkan tadi soal apa langkah kejaksaan. Iya. Ya, boleh-boleh saja, tapi lebih konyol lagi kalau diajukan dalam praper. Karena jelas praper itu hanya membahas satu, sah tidaknya upaya paksa, sah tidaknya penghentian penyidikan. Yang ketiga tentang kategori dan rehabilitasi. Tidak ada sangkut pautnya dengan sikap jaksa terhadap upaya hukum. Mahkamah Agung itu tidak boleh dengan begitu saja mengubah undang-undang mengkoreksi undang-undang. Kalau undang-undangnya sudah jelas menyatakan yang 163E yang saya berikan belum ditayangkan di sini, ini jelas selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai. Sebentar Bang, tapi ini kan bukan undang-undang, ini bukannya pedoman tadi dikatakan. Harusnya mengikuti undang-undang dong. Oke, itu mengikuti undang-undang menurut dalam Anda? hierarkis perundang-undangan itu di bawah. Oke. Masa dia menantang undang-undang? Saya interupsi Mbak. Pertama itu kan undang-undang dasar, yang di bawahnya undang-undang. Berarti menurut Anda ini menantang? Ya, ini tidak bisa. Menurut Anda ini menantang tema ini? Nah, selama menantang ini kan undang-undang? banyak seperti contohnya kompetensi pengadilan contohnya. Oke. Itu dengan undang-undangnya tiba-tiba dibuat penunjukan di Jakarta Timur. Padahal undang-undang menyatakan sidang itu di tempat para saksi di sana dan sebagainya. Itu undang-undang. Oke. Jadi Tanggapan Anda seperti apa, David? Subjektif Jadi banget. Perma, peraturan Mahkamah Agung dan SEMA ya, surat edaran Mahkamah Agung itu sebenarnya ada dua fungsi. Satu fungsi mengisi kekosongan, yang kedua mengisi ketika terjadi ambigu dari semua perangkat atau aparat hukum dalam penerapan pasal-pasal. Karena kemarin gini. Atau yang ketiga memberi penegasan. Memberi penegasan. Interupsi. Kemarin kan kenapa TIFA melakukan pra-peradilan setelah pokok perkaranya jalan, itu karena dia memahami bahwa putusan sela itu menghilangkan status tersangkanya. Itu pemahaman TIFA. Memang Betul tidak itu, Bang? Iya, karena yang diputuskan oleh hakim Jakarta Timur itu kemarin oleh pengadilan negeri. Menghapus tersangkanya atau terdakwanya? Enggak, yang jelas gitu loh. Yang diputuskan kemarin di pengadilan Jakarta Timur terdakwa itu adalah batal demi hukum dakwaan dari berarti JPU. terdakwa kan? Iya. Tersangkanya tetap, kasus pokok perkaranya tetap, karena kan belum masuk pada pokok perkara. Kan ini kan sudah persidangan. Iya, belum masuk pada pokok perkara kan. Tapi kan kenapa jadi baru memeriksa ya surat dakwaan sesuai dengan pasal 75 ayat 3 bahwa dakwaan dari JPU itu masih banyak poin-poin yang belum terpenuhi. Kalau disebut dakwaan itu terdakwa, bukan surat persangkaan, bukan itu surat dakwaan. Lah kok bisa kembali lagi? Loh. Sekarang begini, karena putusan sela ini tidak menghilangkan status, tidak menghilangkan pokok perkara, yang ada adalah mengembalikan lalu kemudian diperbaiki berdasarkan pasal 4 ayat berdasarkan pasal 75 ayat 4. Disitulah kewenangan JPU memperbaiki. David tahu nggak? David kan tahu nggak? Apakah yang dikatakan David itu dituliskan oleh hakim dalam putusannya? Tidak. Batal demi hukum berdasarkan pasal 75 ayat 3. Kan itu, batal demi hukumnya coba baca. Itu jelas. Coba Bang Al-Katiri baca. Memang batal demi hukum. Iya, yang batal demi hukum apa? Surat dakwaannya. Loh, iya. Iya. Nah, surat dakwaannya batal demi hukum. Statusnya berarti tidak. Statusnya enggak. Tetapi apa dikatakan demikian? Dalam pokok perkaranya enggak hilang. Dalam putusan, kita keputusan mau kemana lagi? Sidang itu kan hakim yang menentukan. Oke, berarti Anda tetap masih akan menunggu besok putusan? Hakim, jaksa ini menggunakan dasar yaitu pasal 75 ayat 4. Ya. Sedangkan ayat 4 itu dan harus dipahami secara komprehensif. Bang Al-Katiri. Ayat 4 itu berbunyi, ya kan? Hakim memberikan kesempatan. Dia tidak memberikan kesempatan. Memberi kesempatan sekali untuk, itu bunyi undang-undang. Tapi bunyi putusan nggak itu. Ya, ini dimanfaatkan oleh JPU karena itu hak kewenangan berdasarkan undang-undang. Bagaimana JPU? Nggak bisa begitu. Nggak bisa menghilangkan undang-undang. Bagaimana JPU tidak boleh menggunakan kesempatan? Sama gini Bang, sama dengan Roy Suryo melakukan sudah 5 pra-peradilan karena ada celah di undang-undang masing-masing dipisah-pisah pra-peradilannya. Jaksa juga memanfaatkan pasal 4 ayat 4 dari pasal 75 KUHP untuk hak memperbaiki. Oke, silakan Bang Al-Katiri. Iya kan? Pasal 75 itu ada beberapa, Pak. Iya, ada 6 ayat. Kalau nggak salah 6. Ada 6 ayat. Yang di dalam putusan itu yang diambil oleh hakim hanya 2. Yaitu pasal 2B pasal 2 dan pasal 3. Ya. Nah, berarti 4 kan enggak? Berarti apa? Berarti hakim tidak mempunyai kewenangannya untuk
memberikan Ya, kesempatan kejaksaan untuk merubah. punya kewenangan untuk memanfaatkan undang-undang yang menjadi haknya. Bukan. Oke. Karena undang-undang memberikan kesempatan sekali untuk memperbaiki. Oke. Nggak ada yang bisa melarang, kan ini undang-undang. Saya Oke. sepakat. Sama dengan Roy memanfaatkan berulang-ulang pra peradilan karena celah undang-undang. Sama persis Sama, ini. berarti jaksa juga memanfaatkan Iya, celah undang-undang ini loh. Oke, baik, kita Baca nggak oke, putusannya? kita Undang-undang kembali yang lagi memberi membahas. ruang. Oke, sebelum Saya kita membahas tanya, itu jadi mungkin status- Mbak nggak Karina. putusannya? Status tersangkanya Kalau tiba nggak hilang, Bang. putusannya ada di saya. Oke. Saya yang baca di situ. Iya, tapi undang-undang ini Tidak. kita baca semua. Loh, undang-undang lebih tinggi Kalau di, oh jadi lebih putusan. Ini putusan hakim tidak benar. Bukan nggak benar. Apa yang Keputusan hakim itu dalam konteks dakwaan. Oke, kita terima. Dakwaan itu batal demi hukum. Sebentar. Artinya ketika turun pada pasal berikutnya, jaksa penuntut punya hak untuk memperbaiki sekali berdasarkan Loh, undang-undang. Saya nggak ngomong Ini yang perkaliannya. sekarang terjadi. Ini yang terjadi. Mau sekali, mau 1000 Dan kali. didaftarkan kembali, tapi kan? jaksa, di situ ternyata jaksa memberikan kesempatan. Tapi tidak ada subjektivitas memberikan. Oke. Hakim. Oke, Tidak Bang. ada demi hukum. Oke, Oke, Sorry, baik, Sorry, baik. hakim. Bang Katiri, kita akan bahas dulu terkait dengan SEMA ini. Tadi Anda Hakim katakan tidak ada memberikan kesempatan. Tadi Karena Anda- pasal itu tidak ditulis, ayat itu Oke. tidak ditulis di situ. Oke. Itu masalahnya. Dan tidak Oke. boleh ditafsirkan sendiri. Ya, Oh itu. ya, enggak, Oke. ini tidak Ini juga ditafsirkan kembali sendiri. lagi ke Ini pra-peradilan kewenangan yang sendiri. diberikan oleh undang-undang. Oke, baik. Terima kasih, Harus Abang. keseluruhan. Hakimnya sendiri nggak ngomong keseluruhan kok. Oke, kita kembali lagi ke SEMA tadi. Bang Rifai, Anda apakah setuju bahwa SEMA sebagai pedoman ini tadi dikatakan menentang undang-undang oleh Bang Al-Katiri? Pertama, ini saya baru dapat ya kan dari iNews yang mendapatkan lebih dulu, menarik. Jadi terima kasih iNews, dan saya baca SEMA ini isinya hanya 3 ya. Dan menurut saya SEMA ini justru menegaskan apa yang dimaksud undang-undang dengan merujuk pertama pasal 163 ayat 1 huruf E, di mana selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan, dirujuk. Lalu tadi pasal yang saya sebut bahwa praper hanya bisa dilakukan di tahap penyidikan dan penuntutan, itu di ayat G. Nah, ternyata di sini mengatur 3 hal. Pertama, apabila praper telah didaftarkan di pengadilan, maka pokok perkara tetap dapat dilimpahkan, namun pemeriksaannya menunggu hingga putusan praper selesai. Ya. Itu bukti pertama. Kedua, praper yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Pokok perkara. 3, terhadap praper yang Interupsi, diajukan interupsi. setelah pokok perkara dilimpahkan, Interupsi. maka putusannya adalah NO atau tidak dapat diterima. Interupsi. Artinya konsisten dengan Interupsi. ayat huruf G itu ya, Oke, di mana oke. Interupsi. dia hanya boleh diajukan sebelum perkara Sebelum dilimpahkan ke Dilimpahkan. Dan pengadilan. ini memperkuat, pedoman Ya, ini memperkuat. memperkuat. Dan ini Pasal adalah tadi. pedoman untuk internal hakim-hakim. Kalau Betul, agar dibilang- tidak ada kegamangan dalam Bukan pelaksanaan menentang di lapangan. undang-undang ya? Tidak, justru Enggak. menegaskan. Silakan. Berarti DPR salah. Lu nggak Dalam sih, membuat sih ini. lama. Lah. DPR bilang begini, Mahkamah Agung faktanya, menegaskan di bawahnya ini proses sesuai kalau undang-undang. menurut kami pasal sudah jelas. Setuju Bang, di sini Welo, kata Bang di orang. sini bilang. Apa kata orang? Welo-welo. Welo. Ini sudah jelas. Betul, di sini Dan kan tidak jelas. ambigu. Nah, tadi jelas. Nah, tadi Apa karena yang tidak dulu jelas. nih? Ini jelas. Aku bilang nih, Yang perlu selama dikoreksi ada itu praper, sesuatu pokok yang perkara abu-abu. tidak boleh Ini dijalankan. hitam putihnya jelas, Bang. Tapi prapernya jangan setelah perkara masuk ya ke tidak ada persidangan. hubungan, That's the point. tetap saja. Makanya kita lihat besok. Berarti, Kalau seandainya sebentar. besok Udah jelas kok Sebentar, ini, Bang. sebelum Udah kita- jelas, panduannya udah jelas. Interupsi, Dia pelanggar undang-undang, Sebentar, perundang Bang praper Rifai. apa? Bang Rifai, saya Kalau mau di pengadilan apa ngajuin praper? Sebentar, saya mau Apalagi konfirmasi. prapernya kedua lagi sekarang. Interupsi. Ya. Bang Rifai, saya mau konfirmasi. Berarti Ya. artinya menurut Anda ini bisa berjalan beriringan prapit dan juga pokok perkara? Atau saling menunggu? Tetap bisa berjalan beriringan, Beriringan. namun praper yang diajukan setelah pelimpahan perkara harus dinyatakan NO. Harus dinyatakan NO? Sesuai pasal 1 Berdasarkan- huruf G tadi. Tidak Itu. bisa. Huruf G itu Tidak apa? bisa. Udah huruf G dong baca. Tidak bisa. Praper hanya bisa diajukan Harus pada saat emang penyidikan dan siapa? penuntutan. That's the point gitu. Siapa? Undang-undang yang bilang itu. Huruf G, Bang. Aku baca. Mahkamah Agung Anda bilang. Saya bacain huruf G. Undang-undang saya baca. Saya Huruf G, Bang. bacakan. Saya bacain. Huruf E ya. G. Saya bacakan. Apa bahasa yang huruf G? Saya bacakan huruf E. G, Bang yang bacain. Golof. G, gajah. Coba bacain, Bang. G. Ini ya saya bacakan huruf. Coba. Di mana? Saya bacain huruf G nih kalau Bang Alabang Di baca ini. mana ada huruf G? 163. 163 ayat 1 huruf G. Itu tanya Boleh, Bang mungkin Bang Markan. Rifai bacakan, silakan Bang Rifai. Ya. G ya, putusan praper terhadap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan praper kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya apa? Pengulangan itu hanya sampai dengan tahap penuntutan selesai. Oh, tidak. Ini Sekarang undang-undang yang begini, ngomong. satu ya. Kenapa Makanya abang hakim- tafsirkan berbeda, akhirnya apa? Keluarlah Sebentar, saya saya yang belum menegaskan. menafsirkan. Jadi isinya persis seperti Coba, undang-undang. interupsi. Clear. Interupsi. Karena itu Pertanyaan diajukan apa? di Oke, praper. saya bacakan. Lebih Pertanyaan apa elok tadi, Bang? diajukan di Sebentar. eksepsi atau perlawanan. Semua Sebentar. orang tahu tentang Loh, itu. tidak.
yang di undang-undang itu bukan hanya pasal itu aja, itu adalah lex spesialisnya. Tapi Ada. generalisnya ada, saya bacakan. Jadi generalisnya ada. Ada, Jadi saya itu bacakan. perlawanan Saya Anda dari bacakan. generalis. Kita Ada. akan bahas selengkapnya pemirsa, tetaplah Ya. di Interupsi.